السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأسقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأسقياء السلام عليك أسقى الأسقياء السلام عليك أسقى الأسقياء أسقى الأسقياء سلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بلا انقضاء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك يا الله طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسمى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسمى الأتقياء السلام عليك أسمى الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء أزكى الأزكياء اللهم صل وسلم وبارك عليه. Salam Allah berikan kepada dia satu nikmat diberikan oleh Allah namanya pemberian atahullah. Pemberian itu diberikan kepada Nabi kita Nabi Isa alaihissalam. Satu pemberian yang besar bagi seorang nabi yang disebut dengan mukjizat. Masih ingat di kepala kita, di benak kita, Nabi Musa itu punya mukjizat, Bu. Mukjizat Nabi Isa yang pertama bisa menyembuhkan orang yang sakit. Sakit lepra, kusta, bahkan ada orang yang buta dari lahir. Nabi Isa mampu menyembuhkannya. Bahkan satu mukjizat Nabi Musa yang gak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Halo? Tapi sebuah pemberian kepada nabinya ternyata tidak menutup kemungkinan itu bisa juga diberikan kepada umat-umatnya. Sepakat kita paham dalam sejarah umat Nabi Isa, kebanyakan mereka bisa menjadi dokter-dokter yang luar biasa. Ternyata mukjizat yang diberikan kepada Nabi bisa diterima, bahkan bisa berlaku kepada umat-umat di masing-masing zamannya. Nabi Isa alaihissalam umatnya banyak yang jadi dokter, banyak yang bisa nyembuhin orang, banyak yang jadi tabib. Bahkan sejarah mencatat umat Nabi Isa jarang yang sakit. Kenapa? Banyakan dokternya daripada orang yang sakit. Bu, Nabi Isa dengan mukjizatnya. Ada Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa punya mukjizat. Apa itu? Tongkatnya bisa membelah lautan. Kataudil azim, lautan terbelah jadi dua. Tongkat Nabi Musa bisa berubah jadi ular yang memakan ular-ular dari para petarung yang lain. Nabi Musa tangannya bisa mengeluarkan cahaya. Bahkan ketika umatnya sedang kehausan, diketuk tongkat Nabi Musa di atas batu, batu mengeluarkan air. Hilanglah hausnya umat Nabi Musa alaihissalam. Ternyata umat-umat Nabi pasti dia dapat juga pemberian dari Allah atas mukjizat yang diberikan kepada para nabinya.
dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan mukjizat yang pertama, Al-Quran. Maka jangan heran kalau umat-umat Nabi Muhammad itu banyak, tidak sedikit, banyak yang lisannya pandai, mahir membaca Al-Quran. Banyak umat Nabi Muhammad yang hatinya menjaga Al-Quran, diletakkannya hafalan itu di dadanya, bahkan dibawanya sampai akhir hayatnya. Nabi Muhammad hafal Quran, Nabi Muhammad melantunkan Quran bagus. Maka jangan heran ada hadroh-hadroh yang baca syair-syair maulid Nabi dengan suara yang indah. Ada qori, para hafaz, para hufazah yang dia bisa melantunkan Quran. Anak kecil dia bisa menghafalkan Quran 30 juz. Wanita lansia di atas 80 tahun, survei membuktikan orang Kalimantan, dia mampu melafazkan Quran 30 juz, duduk 2 jam tahkim untuk Qurannya. Itulah umat Nabi Muhammad. Maka boleh jadi pemberian yang Allah berikan, mukjizat kepada para nabinya, bisa berlaku kepada kita umatnya. Ma'asyiral ustadzat, ibu-ibu yang saya muliakan, 27 Rajab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan sebuah pemberian yang luar biasa, berbeda dari semua nabinya. Apa itu? Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana Nabi dianterin ke pintu surga. Dibukakan pintu surga. Nabi masuk ke dalam surga. Betapa besar harapan kita, apa yang pernah diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan besok kita umatnya juga bisa sampai ke surga. Saya pesen dan saya yakin, bangun mindset, pola pikir kita baik-baik. Belajar atas pemberian yang diberikan kepada Nabi Muhammad, Bu. Maka perjuangkan diri untuk bisa sampai ke surga. Dan ntar kalau udah nyampe surga, saya pesen, Bu, ntar kalau udah nyampe di surga, saya pesen amin ngapa? Ya Allah. Ada pemberian Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibukakan surga, disuruh masuk surga. Sampai di sana nggak cukup seperti itu aja. Ada yang diharapkan lagi lebih tinggi, surga. Ada yang lebih tinggi dari surga, balasan Allah, pemberian Allah, yaitu ridhonya Allah. Inna ridwanallahi akbar. Sungguh ridhonya Allah itu lebih besar dari sekedar balasan surga. Makanya saya simpen ridho itu jadi nama anak saya, biar jadi doa. Dapetin surga, tapi jangan lupa berharap terus untuk mendapatkan ridhonya Allah. Ridwanullah, ida ridwan. Masya Allah. Bu, ternyata kata Nabi, ada satu yang lebih tinggi lagi di antara pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari mana? Dari peristiwa Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibuat Allah untuk Nabi? Nabi diperjumpakan. Nabi bertemu dengan Allah, pemilik surga dan neraka. Allah pemilik langit dan bumi. Allah yang menggenggam segala urusannya. Nabi bertemu dengan Allah dalam peristiwa Mi'raj. Betul? Ibu yakin?
Yakin. Karena ada surahnya dalam surah An-Najm. Bu, tatap mata saya. Nabi berjumpa dengan Allah pada ketinggiannya. Makanya Allah punya janji buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Quran? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kelak nanti di hari kiamat akan ada wajah-wajah yang berseri-seri, wajah yang berbinar-binar, wajah yang bercahaya-cahaya karena bisa dia memandang Allah. Ila rabbiha nazira. Kelak ada orang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan pemberian yang diberikan kepada nabinya, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu. Ibu pernah lihat anak kecil nggak matanya kalau lagi kita senengin? Mata anak kecil tuh Bu, kalau lagi kita senengin tuh matanya berbinar-binar, seneng banget dia. Kalau kita kasih sesuatu yang dia senang, ya Allah, tuh mata anak kita, mata bayi ya, mata anak-anak kecil ya Bu, yang belum bisa bohong, itu matanya berbinar-binar Bu. Sama kalau saya kasih perkiraan matanya emak-emak kalau dia dapat transferan dari suaminya, wow. Ibu lagi manyun tanggal 18, manyun aja. Suami ibu tahu banget nih bini kita begini amat mukanya ya, kayak nggak ada setrikaan. Akhirnya kata suami, mainin handphonenya, ditransfer, tung, di miss call ibu buka miss callnya, dimatiin. Habis itu ibu buka, ada WA dari suami, foto gambar transfer 5 juta. Berbinar-binar mata kita. Bener gak Bu? Ibu kalau ditransfer laki girang banget kayaknya, sampai yang mukanya gelem jadi bercahaya. Betul nggak? Ya Allah, kenapa mereka berseri-seri wajahnya, matanya? Kata Nabi, wujuhu yauma idzin nadhirah, wajah mereka berbinar-binar berseri-seri, ila rabbika nadhirah, karena mereka bisa mendapatkan hadiah tertinggi, bisa bertemu memandang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Nabi Musa pernah minta, Nabi Musa minta komplain sama Allah sampai ngerayu-ngerayu, ya Allah Tuhanku yang amat sangat baik, boleh dong kasih lihat saya kayak apa sih zatmu yang begitu luar biasa, kayak apa sih wajah dan kekuasaanmu itu. Nabi Musa pernah minta, Nabi Musa ngerayu, duhai Allah, me time you. Kan kita udah sering ngobrol, ibu kalau sering ngobrol WA, misal sama saya aja. Tadi pagi aja ada yang minta, Ustadzah minta dong videonya. Minta kirimin video di status saya. Ibu suka lihat status gak sih? Ya apa Bu, kan ada status situ. Saya suka naruh status tahu. Bu, kalau udah dekat, udah akrab, udah sering ngobrol, Musa itu terkenal
wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa ini demen ngobrol sama Allah, sering ngobrol. Sekali-kali dong ya Allah, kasih lihat dong bagaimanamu ya Allah, bagaimana zatmu ya Allah. Kata Allah, Musa mengatakan Rabbi arini nazarahu ilaik. Ya Allah, kasih lihat aku bagaimana pemandangan indah wajahmu. Apa kata Allah? Ya Musa lan tarawni. Wahai Musa, kamu gak akan sanggup melihat aku. Bu, gitu ya Allah? Sekali aja, sekali ya Allah. Apa kata Allah? Kalau pengen juga lihat aku wahai Musa, tengok gunung yang besar itu. Musa pun nengok gunung. Perhatikan baik-baik gunung itu wahai Musa. Musa pun ngelihat gunung. Apa yang terjadi? Tiba-tiba gunung meledak. Dah! Musa pingsan. Pak! Dan kemudian dia sadar dari pingsannya, bergetar tubuh Nabi Musa. Apa dia bilang? Astagfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Enggak dah, enggak minta lagi, enggak minta. Nabi Musa pernah minta, bermohon kepada Allah untuk bisa diperlihatkan zatnya Allah. Padahal kalau Allah mau bisa aja. Tapi untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi nggak pernah minta. Allah yang memperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha, bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa disayang Allah, Nabi Isa disayang Allah. Tapi ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih dicintai Allah Subhanahu. Maka bersyukurlah menjadi umat Nabi Muhammad. Sallu ala nuril ladzi arjas ya fauzaman, ya fauzaman. Shalla alaihi wasallam, sallu ala nuril ladzi arjasama ya fauzaman, ya fauzaman. Shalla alaihi wasallam. Insya Allah, betapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dicintai oleh Allah Subhanahu. Pertanyaannya kadang-kadang jamaah nanya, kenapa Nabi Muhammad tuh bisa dikasih kemuliaan sebegitu enaknya? Tertinggi di antara makam-makamnya, maqam Mahmud. Bahkan katanya malaikat Jibril, Muhammad, engkau sampai kepada maqam maklum yang aku sendiri Jibril nggak bisa menembus ke sana. Mohon maaf. Kata Jibril sebagai tour leader, tahu nggak tour leader? Tukang ngunjukin jalan. Kayak Ustazah Erna tuh, kalau lagi bawa jamaah kan jadi tour leader saya, Bu. Saya nggak bawa tas ya, lupa. Nggak, maksudnya nggak bawa dompet. Tadi udah saya siapin di sini berapa lembar, lupa. Nggak jatuh ya, Bu. Bu. Jibril bilang, Muhammad Rasulullah, sampai sini aja ya saya nganterin. Sebagai tour leader saya nggak bisa naik ke atas. Ini sudah posisinya tempat yang paling tinggi, tempat di mana makomnya hanya khusus bagi engkau. Bu, apa sebab Nabi Muhammad dapat ketinggian derajat ini?
Pertama, Nabi Muhammad ini ibu sebelum-sebelumnya dia mendapati penderitaan yang gak ada habis-habisnya. Nabi Muhammad ini ibu sebelum dari itu dulunya sampai 10 tahun di kota Mekah bu, selalu diuji, terus didera dengan pesakitan ujian yang luar biasa. Halo. Bu, makanya suka ada yang curhat sama saya, Ustadzah, saya ini lagi posisi down banget. Ustadzah, saya lagi kena ujian yang berat. Ustadzah, bahkan air mata saya udah gak keluar lagi saking habisnya ujian bertubi-tubi untuk saya. Ustadzah, Ustadzah, saya dizolimin orang. Ustadzah, habis semuanya. Ustadzah, suami diambil, anak satu persatu meninggal dunia. Saya udah gak punya rumah Ustadzah. Belum lagi orang-orang memandang saya hina Ustadzah. Apa saya bilang? Sabar, gak apa-apa. Ibu pernah lihat pelangi enggak? Itu pelangi yang indah, warna-warni, indah di atas angkasa bu. Dia baru ada setelah hujan reda. Betul? Bu, percayalah kepada Allah. Kalau ibu lagi dapat ujian, itu sesungguhnya ujian kita cuma secuil, seujung kuku dari ujian Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kata Allah, wahai manusia, wahai hambaku, kalau kalian sedang diuji, sungguh hakikatnya aku lagi lemparin tali. Shhh. Pegang tali itu, tangkap, pegang kuat-kuat, karena kamu sedang kutarik mendekat ke arahku. Semakin dekat ke arahku, semakin mendekat dan aku akan mendekap. Kalau sedang dapat ujian, pastikan bu, itu seperti tali yang Allah lempar. Terima, tanggapi dengan baik. Buat ketahanan hati yang paling terbaik, persembahkan kepada Allah. Karena begitu, boleh jadi itu saranamu mendekat kepada Allah. Dan Allah setelah itu akan mendekapmu selama-lamanya dengan cintanya. Halo. Bahkan Nabi kita janjiin bu, fasbiru, fasbiru, fasbiru ya ummati, ummati, ummati. Fasbiru wahai umatku, sabar, tahan, jalanin, kuatin. Ila tulquni alal haud. Suatu saat aku berikan janji kamu akan berjumpa dengan aku di telaga haud. Kalau kamu sabar, kalau kamu kuat, kalau kamu pertahankan hati terbaikmu. Apa kata Nabi? Nanti kamu bakal berjumpa dengan aku di telaga haud. Aku akan beri minum kamu sebagai hadiahnya. Sukses kamu menjalani ujian dunia. Kuberikan itu minuman. Insya Allah orang yang dapat minum dari tangan Nabi, dia nggak akan merasakan haus nanti di hari kiamat. Bu, Nabi Muhammad tuh ujiannya bukan kaleng-kaleng. Ujian Nabi, paman wafat, istri meninggal, hidup dalam kelaparan, belum lagi embargo ekonomi. Nabi kemudian didiktasi, dijaga ketat. Bahkan putrinya Fatimah seringkali nangis, matanya sembab setiap kali ayahnya pulang dari luar. Maka didapati tubuh ayahnya lebam-lebam, mukanya kadang berdarah-darah. Kadang Nabi bajunya kotor dengan lemparan kotoran binatang. Nabi diancam dengan ikrar pembunuhan di mana-mana. Bunuh Muhammad, hidup atau mati. Bu,
Nabi Muhammad ujiannya nggak kaleng-kaleng. Nabi Muhammad sering disakitin. Bahkan puncaknya, dari segala kesabarannya Nabi nggak pernah ngaduin soal kelaliman, kebusuk hatian, hasad dengki umatnya, bahkan kejahatan umatnya nggak pernah Nabi aduin. Bahkan Nabi mengatakan, ya Allah ampuni umatku. Nggak kayak kita, ibu mah kadang-kadang baru didiemin orang aja udah ngocehnya lain-lain. Ya Allah, ngapa sih dia diem aja sama saya? Baru tumben saya didiemin sama dia. Ya Allah, jahat banget dia sama saya. Lah baru didiemin doang, tanya ngapa tanya? Emang apa diem aja? Ini siapa tahu dia lagi nggak bisa ngomong, giginya habis dicabut. Orang lagi sedang ngerasain sakit, boro-boro. Makanya saya maaf ya, makanya saya sama mantu saya, biar rumah saya gede, lebar. Kamu tinggal di sini, kamu tinggal di sini, jangan serumah sama saya. Kenapa? Pertama, saya orangnya tukang jalan, pulang capek. Entar saya pulang merengut aja. Ntar mantu saya bingung. Makanya dia nggak pernah bingung sama saya, karena dia nggak serumah sama saya. Bu, Nabi Muhammad itu bilang, Rabbi, ya Allah, aku sampai pada titik kilati khilati wa quwwati huwati. Ya Allah, aku nggak sanggup menjalani proses hidupku. Ya Allah, aku nggak sanggup memanage gimana cara hubunganku dengan umatku. Itu yang Nabi keluhkan. Bukan yang ngaduin, ya Allah tuh dia ya Allah, tuh dia yang di ujung gang ya Allah, yang nyender tuh ya Allah, tuh dia lagi begitu romannya kayak orang bener ya Allah. Padahal mah ya Allah, ya Allah, ya Allah, dia tuh ya Allah, ya Allah dia tuh ya Allah, dia ya Allah, ya Allah, saya nggak redo dia bahagia tuh. Ada begitu dirimu yang di pojokan, Bu? Makanya seorang hamba yang dapat pemberian tentu hamba yang terusus, hamba yang terbaik di hadapan Allah. Dan saya kalau narik ini boleh jadi kita juga bisa dapetin itu. Hoi, Nabi Muhammad SAW, puncaknya adalah Nabi Muhammad dianterin Jibril. Apa kata Jibril? Rasul, saya nggak bisa ngikut sampai sini, tapi saya titip pesen nih. Saya titip pesen ya. Apa itu Jibril? Nih kode buat kita nih sama guru. Nabi Muhammad gurunya adalah Jibril. Setiap wahyu turun lewat Jibril, dia dengarkan, dia simak. Dan di saat mau Mi'raj, Jibril ngasih pesan, Rasul, ntar kalau udah ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Jalla Jalaluh, jangan lupa ucapkan salam. Jibril ngomong gitu, Bu, sebagai guru, sebagai tour leader. Dan Nabi sebagai manusia yang terpuji, nggak seronok langsung mentang-mentang oke, nggak gitu jawabnya. Apa kata Nabi? Gimana cara ngucap salamnya Jibril? Tuh gitu. Ini kagak, ibu kadang-kadang dikasih tahu guru, ntar ya begitu masuk masjid bayang dah tahiyatul masjid. Oke. Begitu di dalam bingung. Kita suruh tahiyatul masjid ya. Iya. Ngapa bagaimana? Tuh bisa kita aja. Itu namanya kita sotoy. Nabi Muhammad nyontoin, ibu nanya baik-baik sama gurunya, gimana cara ngucap salamnya? Masa assalamualaikum? Kata Jibril, ucapkan nanti at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Oh gitu ngucapnya. At-tahiyatul Rasul, ucapkan nanti at-tahiyat,
semua penghormatan, sholawat, semua perlindungan, thayyibat, semua yang baik-baik, mubarakat, semua keberkahan lillah, untukmu, punyamu, aku cuma hambamu. Ajarin tuh sama Jibril kayak gitu, Bu. Maka Nabi datang kepada Allah, begitu naik Rafraful Ahdar, naik ke Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah. Lalu Nabi duduk iftirashi, duduk tahiyat akhir, duduk seorang hamba di hadapan Khalik, miring dia, nunduk. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Allah ngelihat hambanya kayak begini. Di antara manusia cuma dia yang diinginkan Allah untuk datang kepada Allah, bertemu langsung dengan Allah yang punya kehidupan ini. Allah langsung ucap salam sama Nabi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Selamat untukmu wahai Rasulullah, wahai utusanku, selamat atasmu, rahmat atasmu, keberkahan untukmu. Ya Allah, Bu, Nabi langsung sujud dengar ucapan salam dari Allah. Saya tanya, Ibu, sujud di Tanah Abang ama sujud di depan Ka'bah beda nggak? Sujud di Tanah Abang, Ibu sujud sih sujud waktu zuhur, tapi pikirannya kan beda. Lantai 6 belum, kudungan belum. Halo, sujud di depan Ka'bah pastinya akan terasa lupa dengan urusan dunia, karena di depannya ada rumah Allah. Apalagi Nabi kita Muhammad, dia sujud langsung di hadapan Allah. Pantes-pantesnya orang lagi begitu lupa. Banyak teman saya jamaah bilang, Ustazah saya baru baca WA, jamaah bilang doain gua, ngapa lagi lu sujud di depan Ka'bah, lu kan udah umroh, lu kan lagi umroh, lu kan status lu lagi depan Ka'bah, doain gua, ngapa lagi di depan, lagi sujud di depan Ka'bah. Ya gua lupa. Banyak kayak yang lupa sama suami. Pergi umroh nggak bawa suami, lupa sama suami, giliran menelpon di jam malam. Kita jam 8 malam, dia jam 2 malam. Lah kagak nyambung-nyambung akhirannya. Halo? Pantas-pantasnya Nabi lupa sama umatnya. Sedang girangnya, sedang enaknya, sedang nikmatnya bertemu. Habis derita Nabi, saat itu tumpah semuanya kebahagiaan Nabi. Tapi enggak terjadi pada Nabi. Nabi menjawab, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Terima kasih ya Allah atas ucapan salammu kepadaku. Terima kasih ya Allah. Tapi beri salawat, salam keselamatan juga, rahmat keberkahan juga buat umatku yang soleh-soleh. Kalau kita soleh nih, solehah, kita ada dalam salamnya Nabi kita Muhammad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibu, halo, ngapa ini turun suaranya? Bu, maka saya pesan baik-baik. Pesan baik-baik. Apa tuh Bu? Pertama, perbanyak hiasi dirimu dengan perhiasan paling indah. Perhiasan paling indah adalah Nabi Muhammad. Yang kedua nih, ada hadiah yang Allah sampai di sana. Mesti dijemput dengan perjalanan Mi'raj Allah, yaitu ibadah salat yang 5 waktu. Hakikatnya apa? Pada saat itu tiap detik, tiap menit, tiap hembusan napasmu dalam sholat, sesungguhnya itu saat minta
timemu terbaik dengan Allah. Kamu sedang berjumpa dengan Allah. Kamu sedang menikmati hubungan dekat dengan Allah. Kamu sedang indah-indahnya bersama Allah. Maka jangan sampai sholatmu tak berkesan, tak bermakna, hilang tanpa kesan ketika kamu sedang di hadapan Allah. Masih ada orang yang sembahyangnya kayak sembahyang orang awam. Sholat mas sholat, tapi ngerjainnya masih berat banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subuh. Bangun ibu, udah subuh aja. Bu, pada saat kamu sholat, setiap kita kajian Isra Mi'raj, sungguhnya Nabi menitipkan pesan. Pertama, gunakan waktu terbaikmu. Kapan itu? Waktu sholat. Waktu kamu menghadap Allah, itu adalah saat-saat paling indah. Kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan harta. Berapa banyak orang yang masih tidak sanggup menegakkan sholat. Berapa banyak orang yang masih enggan mendengar kalimat sholat. Tapi ketika kita masih sujud, masih menyebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ya Allah, itu adalah saat-saat terindah buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pesan saya, yuk mari sama-sama kita gapai yang pernah diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad, dan itu notabene hak kita. Maka perjuangkan hak kita. Hakmu mendapatkan kemuliaan sebagaimana Allah muliakan Nabi Muhammad. Hakmu mendapatkan derajat tinggi sebagaimana derajat yang diraih Nabi Muhammad. Hak kita umat Nabi Muhammad bisa sampai ke pintu surga. Amin ya Rabbal. Baik, ini aja dari saya. Mohon maaf lahir batin. Tulisannya minta amal buat Masjid Al-Azhar. Ya Bu, siapin. Kita baca Fatihah. Saya kemudian langsung menuju Bekasi nih, mudah-mudahan nggak macet ya. Baca Fatihah, ini doa buat kita semuanya di penghujung Rajab sebelum datang bulan Sya'ban. Yuk kita baca Fatihah, mudah-mudahan yang kita keluarkan hari ini amal kita ya. Mungkin amal duit yang dari kantong ibu, ada duit yang boleh jerih payah ibu, boleh dagang, boleh dagang peniti, dagang bros, dagang kudungan, boleh dagang nasi uduk mungkin ya. Ya Rok, kita taruh, kita tempuh jalan biar bisa dapetin ya keberkahan, bil khusus buat orang tua kita. Allah nggak lihat banyaknya, yang penting sedikit. Yang sedikit itu ahsana jaza, nanti Allah balas dengan balasan terbaik. Jangan lupa yang masih punya TikTok, Instagram, YouTube, cari Ustadzah USTADZAH Ernawati. Jangan lupa follow, like, share, and subscribe. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah buat sahibatul bait. Al-Fatihah buat para pengurus yang hari ini tenaganya capek, pikirannya lelah, berminggu-minggu, berhari-hari mikirin beberapa jam yang mereka persembahkan hari ini. Mudah-mudahan Allah balas, Allah ganti dengan lipat-lipat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi. Panitia suruh jalan. Ayo silakan panitianya. Dan semoga Allah kasih kepada kita kekuatan iman, kekuatan zahir dan batin. Allah sehatkan badan kita. Allah berkahi anak keturunan kita. Ya Allah, yang lagi kena ujian, mudah-mudahan Allah kuatkan hatinya. Allah sampaikan kepada hajatnya. Allah mudahkan segala urusannya. Yang kurang sehat moga diangkat penyakitnya. Anak-anak kita yang lagi pada sekolah mondok ya Bu, mudah-mudahan Allah sukseskan pendidikannya, dijadikan anak yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Wa ala kulli niyatin sholihah, hajat para ketua-ketua taklim. Wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya yakin Ustazah Hasanah udah maafin saya kalau ada kekurangan, ada keterlambatan, ada segala-galanya. Insyaallah ridha biridha. Barakallahu fikum jami'an. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.